Untuk Jumat kali tanggal 19 Desember selaku Imam dan Khotib Al-Ustaz Muhammad Hasan Al-Fikri dan juga disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul 'basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Faya ayyuhal mu'minun, marilah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sudah masuk bulan Rajab, kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan cara selalu meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang dari kata tarjim. Tarjim dalam bahasa Arab bermakna agung atau mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini termaktub dalam Al-Quran yang Allah sendiri meredaksikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan
bulan di sisi Allah. Inna iddatas syuhuri indallah Inna asyara, ada 12 syahran bulan, yang mana kemudian Allah dalam bulan-bulan ini menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Rajab. 3 bulan yang lainnya Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan ini berurutan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu 1 bulannya melompat agak jauh, yaitu bulan Rajab, yang hari ini kita sudah masuk di bulan tersebut. Bulan Rajab ini menjadi mulia ma'asyiral muslimin karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat monumental, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra yang artinya perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Palestina. Lalu Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah di malam hari yang sama, mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian 3 dimensi ini dilambangkan oleh ulama-ulama kita bahwa Masjidil Haram sebagai lambang alam dunia, karena perjalanan Rasulullah masih di alam dunia. Kemudian Masjidil Aqsa dilambangkan oleh ulama sebagai alam barzakh atau alam transit. Mengapa demikian? Pada saat di Masjidil Aqsa Palestina ini, Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah, memimpin, mengimami nabi-nabi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dilambangkan sebagai alam barzakh. Sedangkan Sidratul Muntaha yang Rasulullah kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai lambang alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga dikuatkan oleh Al-Quran, sebagaimana redaksi yang tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra Mi'raj ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih spesifiknya tentang Mi'raj, di mana kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saat Isra Rasulullah juga sempat transit di beberapa tempat. Di antaranya Rasulullah ketika naik buraq bersama malaikat Jibril mampir di sebuah tempat yang mana tempat ini sepi tapi berbau wangi luar biasa. Wanginya melebihi kasturi yang pernah kita cium. Bahkan wanginya melebihi minyak-minyak ada yang di dunia ini. Lalu Rasulullah penasaran. Rasul sebagai manusia mempunyai sifat sama seperti kita. Ketika melihat sesuatu belum tahu pasti akan tanya. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kok ada tempat yang sepi, sunyi, tapi dari kejauhan sudah tercium bau yang luar biasa wangi. Maka malaikat Jibril berkata, disitulah ada makam. Dahulu pada masa Fir'aun ada namanya Masyito, tukang sisir putri raja yang meninggal dalam keimanan. Karena saat itu
Fir'aun sudah mendeklarasikan dia sebagai Tuhan. Maka Masyitoh ini tidak mau ikut, tidak mau menyembah, tidak mau percaya atas ketuhanan Fir'aun. Suatu ketika kemudian diketahui saat menyisir rambut putrinya sang raja, lalu sisirnya jatuh dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah kalimat sakral. Lalu anaknya bertanya, mengapa engkau sebut ada kalimat Allah? Lalu diceritakan bahwa Masyitoh ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia menceritakan bahwa sudah ada Allah sebelum Fir'aun. Terkaget, putrinya ini terkaget, lalu lapor kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya pun murka dipanggil Masyitoh ini. Kemudian Masyitoh ini ditaruh di tempat yang mendidih, lalu kemudian meninggal bersama anaknya dan suaminya dalam keadaan iman kepada Allah. Makanya kemudian makamnya, kuburnya Dewi Masyitoh yang dilewati oleh Rasulullah saat Isra berbau sangat harum, berbau sangat wangi. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Artinya keimanan harus tetap kita jaga di ruang apapun, dimanapun, dalam keadaan terdesak bagaimanapun. Keimanan harus tetap dijaga agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Dewi Masyitoh harum baunya ketika sudah meninggal, bisa jadi ketika kita iman kita jaga sampai maksimal, nama kita, derajat kita akan diharumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah ketika Isra yang masih di alam dunia. Lalu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan Mi'raj, singgah di satu tempat yang disebut Mustawa. Mustawa adalah tempat istirahatnya para malaikat, transitnya malaikat. Lalu Rasulullah duduk, terdengar gemericik air. Lalu dilihat di depannya ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini kemudian dilihat oleh Rasulullah. Di dalam wajahnya terlihat nurul arsy, cahaya arsy. Artinya apa? Wajahnya sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Apakah dia seorang malaikat? Kok sampai wajahnya bersinar-sinar luar biasa? Tidak ya Rasul, kata Jibril. Apakah dia seorang nabi? Tidak ya Rasul. Lalu siapa wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril menjelaskan, wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa pemuda itu, laki-laki itu adalah ketika hidup di dunia lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Maka bagi kita yang kemudian sering berzikir, fa insyaallah akan bisa meniru seperti nurul arsy yang diceritakan dalam Mi'raj Rasulullah SAW. Artinya apa? Zikir itu sangat penting, karena zikir sejatinya adalah mengingat Allah. Bukan hanya melalui lisan, bisa juga perbuatan kita. Di saat kita melangkah keluar rumah, kemudian melakukan aktivitas apapun, yang kemudian aktivitas itu mengingatkan kita, ya Allah, saya melakukan ini ingat kepada Engkau, gak mau berbuat yang jahat, gak mau berbuat yang menabrak aturan syariat, maka ini juga masuk kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ulama mengemas zikir lebih banyak di lisan kita,
Tapi ulama lain juga menyebutkan bahwa zikir juga ada pada perbuatan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, malaikat Jibril menjelaskan bahwa orang tersebut di masa di dunianya itu adalah orang yang hatinya sambung dengan masjid. Orang yang sambung dengan masjid ini sangat luar biasa. Dia mau memakmurkan masjid. Artinya apa? Masjid yang sepi dibuat dengan kegiatan, sehingga kegiatan itu menjadikan masjid ada syiarnya. Sholat jamaah diantaranya, majelis taklim kita hadiri, kemudian acara-acara yang lain yang bernilai positif, kemudian untuk tujuan makmurkan masjid, maka inilah yang kemudian predikat yang akan didapati, yaitu wajahnya seperti nurul arsy, bercahaya yang luar biasa di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang sulit, berat untuk memakmurkan masjid, karena Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang perlu kita tegaskan, kita garis bawahi, bahwa ketika seseorang mampu memakmurkan masjid, maka dinas oleh Allah dia beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, dan dia juga beriman pada hari akhir. Di saat kita bisa memakmurkan masjid, maka mari kita istiqomahkan, kita lanjutkan, kita ajak orang-orang sekitar kita untuk selalu memakmurkan masjid. Tapi tatkala masjid sudah makmur, jangan merasa paling memakmurkan. Ini juga bahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal masjid sepi dimakmurkan, ketika makmur dia merasa paling memakmurkan. Itu juga luar biasa bahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas kita sesuai dalam konteks ayat tadi adalah mari kita memakmurkan masjid kita dengan cara mendatangi saat sholat jamaah, saat ada acara kebaikan-kebaikan, saat ada majelis taklim, majelis zikir dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuai apa yang telah dilihat oleh Rasulullah ketika Mi'raj, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sifat yang memiliki nurul arsy dalam kisah Mi'raj Nabi ini adalah pemuda tersebut selama hidupnya tidak pernah menyakiti orang tua, memusuhi orang tua. Karena banyak sekali kita lihat sekarang di media sosial diberitakan bagaimana anak memenjarakan orang tua hanya gara-gara hal sepele. Maka ini yang perlu kita hindari, agar kita bisa mendapatkan sesuai apa yang ada di dalam kisah ini. Mari kita berbaik kepada orang tua kita. Jika pernah melakukan, kita sadar, kita memohon maaf, minta maaf sebenar-benar maaf, karena orang tua kita adalah jimat kita ketika hidup di dunia. Sukses kita bukan karena usaha kita, sukses kita adalah karena ada doa orang tua. Perlu diingat, doa orang tua. Sebagaimana Uwais Al-Qarni yang hidup di masa Rasulullah, beliau ini tidak pernah bertemu Rasulullah sehingga tidak disebut sahabat, tapi hidupnya di masa Rasulullah, menjadi mulia di akhirat, menjadi artisnya akhirat, terkenal di akhirat. Malaikat siapapun ditanya tentang Uwais akan kenal. Apa rahasianya? Hanya satu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling menonjol, yaitu birrul walidain, hormat kepada orang tua, tidak pernah menyakiti orang tua, sehingga dimuliakan oleh Allah.
di akhirat. Semoga kita yang hadir ini bisa mendapatkan hal tiga ini sehingga Allah mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.